Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Waalaikumsalam. alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita pertemuan kedua. Kita pertemuan kedua untuk berbincang-bincang tentang kepengurusan bersama Bunda Rina. Oh ya, aku mau ngasih info nih sedikit. Bahwasanya siapa nih yang minggu kemarin yang sudah ikut, boleh dong hadir, boleh angkat tangannya. Absen dulu. Dan yang baru ikut hari ini siapa aja nih? Hadir Kak Tiana dari Gresik. Wah, dari Gresik. Kak Dia dari Bogor Timur. Oh, Karati kemarin hadir ya. Allah ya. Tenang. Untuk yang hari ini yang baru pertama kali, seperti Kak Dia nih yang pertama kali ikut. Nah, kita semua akan mendapatkan informasi. Bunda akan ngasih materi sedikit, sedikit tentang pembahasan minggu kemarin. Jadi semuanya pasti akan dapat ilmu dari Bunda. Mungkin bisa langsung aja pun boleh. Halo Bunda. Halo, suaraku terdengar jelas? Ya, terdengar jelas Bun. Aman ya, nggak putus-putus ya? Aman Bun. Aman. Oke, kita mulai aja ya. Untuk mempersingkat waktu, ini udah lewat 6 menit dari jam 2. Oke, Bunda mulai aja, Mas Arif. Boleh, boleh. Oke, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Meskipun hanya lewat Zoom, tapi yang jauh terasa dekat. Ya, yang jauh terasa dekat nih. Puji syukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita hari ini di siang hari yang cerah, di Cirebon cerah ya. Semoga di tempat teman-teman dimanapun berada, ada yang dari Bogor, Majalengka, Tunggul Wulung. Loh, Tunggul Wulung ini sebelah rumah Opa ini. Ada Mbak Iin. Ya, ada Mbak Iin ya. Sebelah rumah Opa ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, lancar segala urusan, rezekinya selalu dimudahkan sama Allah. Saya doakan semua teman-teman selalu dipenuhi berkah yang terus mengalir bagaikan air sungai yang deras ya. Sehat sentosa, pastinya berbahagia lahir dan batin. Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas lagi-lagi seperti yang kemarin sudah disampaikan lewat flyer-flyer ya. Kita bahas sedikit tentang mindset penulis. Sebelum itu kita review sedikit ya. Yang beberapa hari minggu lalu kita sudah sama-sama ngebayangin pengen jadi penulis seperti apa sih, kita pengen jadi penulis yang sukses. Kita udah sama-sama ngebayangin ketika saat itu terjadi. Kita launching buku dihadiri dengan ribuan orang dan kita menandatangani lembar pertama buku kita dengan penuh sukacita. Dan kita sudah sama-sama merasakan bahwa semua itu terjadi. Kita yakini, kita imani bahwa itu sudah terjadi. Oke, hari ini kita akan bahas kupas tuntas mindset penulis. Namun tentu saja kupas tuntasnya akan kita bagi beberapa sesi dan ini adalah sesi yang pertama ya. Sebelumnya aku mau share dulu ya. Oh, ternyata suaraku putus-putus. Tes, tes. Aman Siapa lagi Bunda. yang suaranya putus-putus nih? Aman ya? Aman. Ya Mbak Reni, Mbak Rani, Denny. Semoga suaraku udah nggak putus-putus ya. Ini dengan powerful, insya Allah suaranya bisa sampai ke teman-teman semua dalam
jernih, suara yang jernih ya. Semoga sampai di telinga teman-teman dengan jernih. Oke, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bawain sesi pertama, kupas tuntas mindset penulis. Nah, tujuan dari sesi ini tentu saja kita pengen tujuan dari sesi ini teman-teman, kita akan memahami apa saja sih yang harus menjadi dasar pikiran seorang penulis yang punya kepengenan jadi penulis sukses dan benar-benar ingin mewujudkannya. Tadi sudah saya review sedikit minggu lalu, kita sudah membayangkan sama-sama dengan menggunakan kekuatan alam bawah sadar kita pengen jadi penulis sukses yang bagaimana. Dan kita sama-sama merasakan itu terjadi ya, sudah benar-benar terjadi. Cuma lagi-lagi saya pengen teman-teman bukan hanya membayangkan dan merasakannya hanya sekali. Jadi ini kita rasakan setiap hari. Harus ditancapkan dengan kuat di alam bawah sadar kita setiap hari. Bangun tidur, apa yang kita pengenin kita rasakan, resapi baik-baik setiap hari. Kalau bisa sih minimal sejam sekali ya. Minimal sejam sekali, ambil waktu sejenak, tarik napas, hembuskan, dan tancapkan ke dalam pikiran alam bawah sadar kita bahwa kita adalah seorang penulis yang sukses. Lakukan itu setiap hari dan amini, yakini bahwa itu sudah terwujud. Oke. Hari ini mindset yang pertama kita bahas di sesi pertama ini adalah grit. Apa sih itu grit? Apa sih itu grit? Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, barangkali ada yang sudah pernah mendengar dan agak sedikit terlupa. Kali ini saya ingatkan kembali. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin ngajak teman-teman untuk menjawab pertanyaan sederhana. Seperti biasa, seperti minggu lalu saya akan mengajak teman-teman setiap sesi untuk menjawab pertanyaan sederhana. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan, apakah kita benar-benar memiliki bakat menulis? Seberapa yakin teman-teman dengan bakat yang dimiliki itu bisa membawa teman-teman menjadi penulis yang sukses? Ya, ambil waktu sejenak, tanyakan dalam hati, menurut teman-teman, apakah benar kita memiliki bakat menulis? Ya. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit dari kita akan belajar dari risetnya Angela Duckworth. Angela Duckworth ini adalah seorang psikolog, dia juga seorang profesional, seorang konsultan yang selalu melayani perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Riset utamanya itu mencari hubungan apa sih bakat dengan kesuksesan seseorang. Riset Angela ini dia melakukan riset terhadap empat faktor ya, empat penelitian. Yang pertama itu dia meneliti ratusan sales yang terhebat di Amerika Serikat. Dari ratusan sales yang diriset, ternyata dalam 6 bulan itu sebanyak 55% menyerah. Yang 45% lainnya bertahan. Konon dari risetnya itu yang bertahan adalah mereka yang memiliki grit. Kemudian riset kedua itu dia meriset para peserta lomba mengeja, spelling bee. Nah, peserta yang memiliki kemampuan bahasa yang tinggi, namun dia tidak memiliki grit yang tinggi, hasilnya tidak begitu memuaskan, performanya berkurang. Kemudian ada lagi riset terhadap mahasiswa di Ivy League di Amerika. Ini dia meneliti orang-orang mahasiswa yang menyelesaikan studinya dengan baik itu yang bukan memiliki nilai SAT. SAT itu kayak nilai UMPTN ya. Dia justru yang memiliki nilai grit yang tinggi lah yang bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Yang terakhir itu ada riset dengan Special Force Military. Ini
tentara ya, tentara. Ada seleksi untuk kandidat Special Force Military. Dari 1218 kandidat ada 70-an yang drop out. Nah, yang bertahan itu adalah yang memiliki grade tinggi. Jadi apa itu grade? Apa itu grade? Ternyata talenta aja, bakat aja itu tidak cukup membawa kita kepada performa yang baik. Nah, yang tadi bilang ternyata saya tuh punya bakat menulis loh. Tapi ternyata bakat menulis itu aja tuh nggak cukup membawa kita menjadi penulis yang sukses. Orang yang punya IQ tinggi saja seperti yang tadi di riset Angela tadi ternyata nggak cukup gitu loh. Orang yang punya potensi sejak lahir, misalnya dia dari lahir jago ngitung, jago nulis, jago nyanyi, itu tidak menentukan karir mereka daripada mereka yang biasa-biasa saja tapi memiliki grade yang tinggi. Justru orang-orang yang memiliki grade yang tinggi ini yang bisa mengalahkan mereka yang konon katanya punya bakat keren sejak lahir. Grade itu kemauan ya Bunda. Nah, grade itu apa? Kita lanjut ya, sebentar ya. Kata Kak Yui, grit itu suatu kegigihan atau usaha sungguh-sungguh dalam mendapatkan sesuatu. Benar, gitu ya. Nah, dari penelitiannya Angela tadi, Angela itu menemukan rumus, formula keren. Bakat dikali effort ini upaya, sama dengan skill atau keterampilan. Nah, skill dikali effort sama dengan prestasi yang luar biasa. Nah, biar bagaimanapun, bakat itu penting, tapi upaya atau effort itu bernilai 2 kali lebih penting daripada bakat. Benar kata Kak Yui ya, grit itu sebuah kegigihan atau usaha untuk bersungguh-sungguh dalam mendapatkan sesuatu. Kita lanjut ya. Bagaimana dengan penulis? Nih, tadi kan teman-teman udah menjawab ya pertanyaan sederhana di depan. Apakah teman-teman benar-benar memiliki bakat? Apakah benar semua orang yang punya bakat menulis bisa jadi penulis sukses? Sejauh apa sih grit seorang penulis? Nih, ada seorang penulis sutradara hebat bernama Woody Allen. Dia berkata begini, seorang penulis novel yang menyelesaikan tulisannya itu dia tinggal selangkah lagi untuk membukukan karyanya jadi buku. Tapi bertolak belakang dengan mereka-mereka yang selalu bilang aku itu punya bakat nulis dan aku berambisi jadi penulis. Cuma mereka tuh berhenti di awal karena mereka nggak gigih, nggak pernah menulis satupun lembar tulisannya. Cuma bilang aku pengen jadi penulis, aku pengen jadi penulis. Tapi mereka nggak melakukan itu gitu. Ya Allah, aku banget kata Mbak Rahma. Aku banget ya. Nah, itulah dia makanya kenapa menurut Angela 80% kesuksesan dalam hidup adalah kemunculan. Apa sih maksudnya? Nih, saya akan bercerita sedikit ya. Bercerita sedikit tentang sebuah percobaan di tahun 1940 di Harvard. Tes itu namanya tes treadmill. Tes treadmill. Ada yang udah pernah nyoba naik treadmill? Kalau pakai deadline selesai. Biasanya emang gitu ya. Nih, ada yang namanya tes treadmill. Tes ini dilakukan di Harvard tahun 1940. Diikuti oleh 130 orang. Belum pernah nyoba ya? Aku udah pernah nyoba treadmill. Aku udah pernah nyoba. Harus dipaksa. Nah, nih aku cerita sedikit tentang tes treadmill ini ya. Treadmill ini diikuti oleh 130 orang. Dan treadmill itu seperti yang di dalam gambar ya. Treadmill itu dirancang miring. Kemudian speednya diatur dengan kecepatan tinggi. Dan para pesertanya diwajibkan untuk berlari selama 5 menit di atasnya. Tahu nggak
Dalam percobaan itu ternyata banyak banget orang yang gugur. Banyak banget orang yang gugur. Hanya beberapa orang yang sampai di 5 menit. Ya, meskipun dengan ngos-ngosan ya, meskipun dengan ngos-ngosan. Nah, riset ini, penelitian ini tidak hanya berhenti sampai di situ. 60 tahun kemudian, mereka-mereka yang lolos tes treadmill itu diikutin, kehidupannya justru lebih sukses dibanding mereka-mereka yang ketika melakukan tes putus di tengah jalan. Jadi baru menit pertama gugur, menit kedua gugur. Nah, orang-orang yang sampai di 5 menit terakhir itu yang kehidupannya di masa mendatang adalah justru kehidupannya jauh lebih sukses daripada mereka-mereka yang gagal. Ini tuh benar-benar mengkonfirmasi risetnya Angela yang tadi, effort itu bernilai 2 kali lebih besar daripada bakat. Jadi 2 kali effort ini lebih mendukung gitu. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa 80% sukses itu adalah showing up. Showing up. Nah, treadmill ini nih perumpamaan yang tepat nih buat kita-kita nih. 40% orang yang membeli treadmill waktu pertama kali pengen beli itu semangat banget. Pengennya tuh dipakai ya, pengennya dipakai. Tapi ketika sekali nyoba, 2 kali nyoba, 3 kali nyoba, ternyata kebanyakan treadmill yang dibeli itu cuma jadi penghuni gudang. Ya, cuma jadi penghuni gudang. Memang kebanyakan kita kan sama ya seperti itu. Kita beberapa orang semangat memulai sesuatu di awal, tapi kemudian menyerah. Aku banget pengennya aja. Iya, aku banget itu. Malu deh. Aku banget, iya ya, malu banget. Aku punya treadmill dan itu nganggur di gudang. Beberapa orang memang seperti itu, semangatnya di awal, tidak memegang komitmennya di awal. Ketika dia berkomitmen, aku pengen beli treadmill untuk kupakai berolahraga supaya aku lebih langsing gitu ya. Ternyata itu hanya komitmen yang diucap di bibir, tidak benar-benar dipegang teguh gitu. Hari pertama mencoba tidak nyaman, dan hari kedua, ketiga ingat ketidaknyamanan itu, kemudian akhirnya menyerah. Selesai. Ya, pengen coba-coba aja, bener, pengen coba-coba aja. Besoknya males mau nyoba lagi gitu ya. Lupa dengan komitmen awal. Nah, akhirnya upaya kita yang kemarin kita lakukan itu tiba-tiba jatuh. Dan akhirnya ya keterampilan kita tidak meningkat gitu ya. Keterampilannya tidak meningkat. Dan tentu saja pada saat yang bersamaan keterampilan itu tidak menjadi apa-apa dan akhirnya tidak menghasilkan sesuatu. Gitu. Nah, yang dinamakan grit itu adalah kita pegang teguh komitmen meski tidak merasa nyaman. Meski nggak nyaman, kita terus mencoba. Terus lagi, dan itulah yang dinamakan grit. Untuk lebih jelasnya, kita harus melihat ini ya. Orang-orang yang tadi menjawab, teman-teman yang tadi menjawab bakat kita adalah bakat menulis. Ternyata bakat menulisnya itu hanya tinggal bakat tapi tidak dilatih. Akhirnya ya tentu saja tidak jadi penulis. Ya kan? Inilah pentingnya seorang penulis memiliki yang namanya grit. Karena grit itu artinya ketabahan yang kita gunakan untuk memegang teguh komitmen dan terus menjalaninya meski kita rasa nggak nyaman. Banyak di antara kita nih ya, bukan cuma aku ya, itu terlalu cepat berhenti ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita memulai sesuatu, kita senangnya di awal aja. Lama-lama, aduh kok kayaknya capek banget ya. Padahal nih untuk jadi seorang penulis sukses, kalau melihat yang tadi 80% sukses itu adalah showing up. Artinya ya kita harus bangun, duduk, setiap hari latihan nulis. Baru kita jadi penulis. Begitu, baru kita jadi penulis. Kalau kita pengen jadi pengusaha, ya bangun, berusaha terus gitu. Ya kan? Jangan lengah, jangan berhenti, jangan kemudian patah di tengah jalan. Jadi teman-teman udah ngebayang ya grit itu seperti apa? Yang penting dari semua itu adalah yang dilakukan orang-orang tabah itu bangun hari ini
bangun esok hari, bangun lagi esok harinya lagi, dan kita harus siap menaiki treadmillnya kita dan terus berlatih. Jangan berhenti menaiki treadmillnya kita, gitu ya. Nah, benarkah kita orang-orang yang tabah? Benarkah kita memiliki grit? Kita bisa nggak sih mengetahui skala ketabahan diri kita gitu ya? Nanti kita cari tahu sama-sama ya, apakah kita memiliki skala grit yang tinggi? Apakah kita memiliki ketabahan yang tinggi? Dan ketabahan ini bukan hanya di tabah menulis ya, tapi secara general tabah menjalani kehidupan. Apakah kita bisa mengukur skala ketabahan ini? Nanti saya akan bagikan lembar satu halaman PDF ya, yang teman-teman bisa isi dan kita cari tahu sama-sama apakah kita benar-benar orang-orang yang tabah. Nah, nanti kita isi setelah Zoom ya, kita isi setelah Zoom, nanti aku share di grup. Oke. Nih. Yang jelas tentu saja sebagai manusia kita butuh banget yang namanya grit. Kalau kita mencintai sesuatu, kita melakukan apa yang kita cintai, itu bukan hanya kita jatuh cinta, tapi kita harus benar-benar tetap seperti orang yang benar-benar jatuh cinta. Kita butuh grit, kita butuh rasa cinta yang bikin kita semangat. Sekaligus kita butuh juga daya tahan untuk bisa berjuang dan melakukan sesuatu yang kita sukai itu dalam jangka panjang. Ya. Bagaimana jika grade kita rendah? Aduh, aku nggak setabah-tabah itu deh. Aku nggak setabah itu deh menulis dalam jangka panjang. Aduh, aku nggak setabah itu deh jadi seorang penulis. Nah, bagaimana sih supaya kita itu tidak memiliki grade yang rendah? Ini pertanyaan kebanyakan orang. Beberapa waktu yang lalu banyak penulis-penulis pemula yang curhat. Kayaknya menulis itu nggak semudah yang dibilang penulis-penulis senior deh. Kayaknya menulis itu bukan cuma sekedar menghilangkan stres deh. Tapi kok aku milih jadi penulis, aku malah stres ya. Ada kan ya yang bertanya gitu, kok aku malah stres ya, aku nggak bisa ngatur waktu. Aku nggak bisa menghasilkan tulisan yang baik. Kayaknya aku nih nggak bakat bener lah jadi penulis ya. Nah, banyak yang bertanya seperti itu, terutama penulis-penulis pemula yang pengen benar-benar jadi penulis. Nih, mari kita menemukan caranya. Bagaimana kita menemukan caranya memiliki grade yang tinggi. Kita akan coba sama-sama cari tahu apa yang kurang benar dalam diri kita dan kita berusaha untuk membenahinya. Yang pertama, sabar, itulah proses kehidupan, benar. Yang pertama, kita coba cari interest kita. Interest itu apa sih? Interest itu kita menemukan ciri-ciri apa sih sebenarnya passion kita. Bukan sekedar bakat ya, tapi kita cari apa sih sebenarnya passion kita. Ada rumus sederhana mencari passion kita. Yang pertama, terbagi dari 4 ya. Yang pertama, apa yang kita suka. Yang kedua, apa yang kita jagoin. Yang ketiga, apa sih yang dunia butuhkan. Dan yang keempat, apa yang dunia bisa bayar dari apa yang kita sukai itu. Nah, kita explore passion kita dari 4 hal ini. Teman-teman mulai dari, apakah benar aku suka menulis? Apakah benar aku suka menulis? Dan aku jagonya nulis yang bagaimana nih? Kemudian, dunia butuh tulisan yang seperti apa? Dunia butuh tulisan yang seperti apa? Dan dengan tulisan itu, apakah aku bisa mendapatkan sesuatu? Apakah dunia bisa membayar sesuatu dari apa yang aku hasilkan? Karena kembali ke tujuan kita di minggu lalu, kita menulis itu pasti buat apa? Pengen duit kan? Menulis selama ini untuk mengajar. Oke, selama ini untuk mengajar. Berarti berbagi ya, berbagi. Berarti passionnya itu di memberikan ilmu. Memberikan ilmu nih, Mbak Diah Saraswati pengen memberikan ilmu.
Dan dari ilmu itu mungkin ada sesuatu ya nanti edukasi, ya betul. Nanti dari edukasi yang kita berikan kepada dunia, ada yang kita hasilkan tuh dari edukasi yang kita berikan kepada dunia. Pasti kita dapetin sesuatu kan dari apa yang kita berikan gitu ya. Nah kita explore passion ini, bener nggak sih? Bener nggak sih apa yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat? Nanti kita akan ketemu nih, kita benar-benar melakukan ini karena cuma sekedar passion atau bagaimana? Interest, bener suka nulis, dunia butuh tulisanku dan dunia bisa membayar tulisanku. Benar Bu Rati, benar seperti itu ya. Memang kita harus memikirkan itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu dari 4 poin ini kita harus tahu kita suka apa, kita jago apa, dunia butuh nggak? Dan dunia bisa memberikan sesuatu nggak buat apa yang kita lakukan? Gitu ya. Nah, yang kedua untuk mengetahui lagi untuk meningkatkan grade kita adalah purpose. Purpose. Secara sederhananya, purpose ini tuh bisa diartikan sebuah kesadaran yang kita sadar apa yang kita lakukan itu bukanlah untuk diri kita sendiri, tapi membawa manfaat untuk orang lain. Teman-teman nih coba bayangkan, ada dua hal ya, ada dua gambar yang aku kasih di layar. Ada makan coklat dan ada ini aku pasang gambar ini adalah caring menjaga anak, membesarkan anak. Teman-teman coba bayangkan berapa nilai enaknya makan coklat dengan berapa nilai enaknya membesarkan anak. Jadi nilai maksimalnya antara 1 sampai 10 ya, maksimalnya 10. Enaknya makan coklat ratingnya misalnya 8. Enaknya membesarkan anak misalnya 3 ya. Membesarkan anak itu bukan hal yang mudah loh ya. Membesarkan anak itu aduh ribet, tengah malam bangun, ganti popok dan lain-lain sebagainya. Bentar-bentar denger anak nangis gitu ya. Dengan setelah mencoba membayangkan enaknya, mari kita coba seberapa makna, seberapa pentingnya makan coklat dengan seberapa bermaknanya kita membesarkan anak. Sama, ratingnya nilainya 1 sampai 10. Sudah dibayangkan? Belum punya anak tapi ponakan. Oh, nilainya 7. Oke. Nah, dari merasakan enaknya makan coklat nilainya lebih tinggi daripada enaknya membesarkan anak. Ya, makan coklat enaknya lebih besar nilainya daripada membesarkan anak. Kira-kira mana yang memiliki rating paling tinggi? Soal makna. Makan coklat penting nggak? Membesarkan anak seberapa besar maknanya? Nah, inilah yang namanya purpose. Ya, pasti banyak menjawab membesarkan anak itu lebih penting. Nah, membesarkan anak lebih penting karena apa? Membesarkan anak sebenarnya nggak begitu menyenangkan ya, karena agak bikin stres juga kadang-kadang. Ya, tapi dia memiliki makna karena dia mengubah hidup kita. Bukan hanya mengubah kita, tapi juga mengubah si anak yang kita asuh tadi, yang kita rawat tadi. Nah, itulah purpose. Purpose itu apa yang kita kerjakan, bukan lagi bicara soal kenikmatan, bukan lagi berbicara soal enaknya, tapi lebih ke maknanya. Lebih ke maknanya. Nah, sama dalam menulis, temukan big why-nya. Untuk apa sih kita menulis? Kenapa sih kita menulis gitu ya? Temukan purpose-nya. Semakin kita merasa kita menulis itu bermakna, maka itu yang akan membuat kita semakin tidak mudah menyerah. Jadi temukan nikmatnya, temukan maknanya. Kita menulis itu untuk apa? Bukan hanya demi kepuasan batin. Menulis itu untuk kesehatan jiwa. Nah, itu bicara diri sendiri gitu ya. Kalau cuma buat cari uang, nah buat cari uang, purpose tujuannya buat cari uang. Buat cari uangnya buat apa? Kalau bicara diri sendiri pasti udah cukup. Tapi Mbak Rahma pasti kalau nyari uang dari menulis, maknanya adalah dia bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain.
Bayangkan, kalau kita punya uang, kita lebih mudah untuk menolong orang lain. Ya kan? Kalau kita punya banyak uang, kita lebih mudah menolong orang lain. Itu akan membuat kita semakin termotivasi. Nyaman nggak nyamannya menulis akan membuat kita untuk tidak menyerah untuk terus menulis. Nah, itulah purpose. Jadi temukan dulu big why-nya. Semakin kita tahu why-nya kenapa sih kita harus menulis, itu semakin kita semangat untuk menulis. Practice. Nah, ini dia nih. Yang kebanyakan orang enggan untuk melalui fase ini. Ya kan? Orang bilang menulis mah ya menulis aja gitu. Apapun yang pengen ditulis ya tulis aja. Tapi kalau tidak konsisten, kalau tidak disiplin, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Kan? Kalau kita pengen dihargai orang gitu ya, kalau kita pengen dihargai orang, kita harus jago, jago nulis. Kalau mau jago nulis ya artinya kita harus lebih banyak menulis. Ada yang bilang nih, aduh Bun, aku udah ketuaan deh kayaknya untuk latihan nulis ya. Kayaknya udah terlambat deh aku memulai. Sebenarnya terlambat itu lebih baik daripada tidak, ya kan? Terlambat itu lebih baik daripada tidak melatih diri. Jadi kebanyakan penulis yang benar-benar gigih, dia tidak mempedulikan usianya. Mau usianya berapapun, dia tetap latihan untuk menulis. Kebanyakan penulis yang benar-benar gigih tidak akan menyia-nyiakan 1 hari saja untuk tidak menulis. Karena biasa menulis untuk mengejar tulisan saya kaku dan menggurui Bun. Menurut saya jadi agak kaku. Nah, kalau Mbak Dia ini biasanya nulis untuk mengajar. Jadi tulisannya berasa kaku ya. Nah, itulah pentingnya untuk berlatih. Kita jangan terpaku pada satu hal aja. Jangan terpaku pada satu jenis tulisan. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk berlatih menulis, gunakan itu. Terutama nih, kalau kita punya kesempatan waktu istirahat, gunakan waktu istirahat itu untuk melihat sekeliling. Jadi untuk mengasah kita lebih banyak kemampuan untuk mengolah kata-kata. Semakin sering kita berlatih untuk mengolah kata-kata, kita pasti jadi lebih peka. Jadi lebih peka melihat suasana, melihat keadaan, melihat situasi gitu ya. Jadi semakin sering kita memanfaatkan waktu luang kita untuk berlatih mengolah kata-kata, pasti penulis itu tidak akan lagi menemukan yang namanya writer block. Jadi nggak ada lagi bilang, aduh aku buntu ide gitu. Aduh aku buntu ide, kayaknya nggak bisa nulis lagi nih. Kayaknya aku butuh healing. Nah, padahal healingnya seorang penulis itu ya latihan menulis gitu. Latihan menulis harus harus tuh menulis agar mendapatkan amal jariah dari hasil tulisan. Ya benar. Benar sekali. Oke, jadi waktu luangnya penulis, waktu healingnya penulis ya menulis. Memanfaatkan apa yang dilihat, dirasakan, dan didengar menjadi sebuah tulisan. Itulah latihannya seorang penulis, gitu ya. Itu latihannya seorang penulis. Nah, yang keempat, supaya kita bisa meningkatkan kadar grit kita tadi, yang keempat ini menurut Angela, ini yang terakhir ya, adalah hope. Hope ini adalah bagaimana kita punya pikiran, kita punya pemikiran bahwa sesungguhnya hidup kita itu bisa dikembangkan. Hope ini berbicara soal fixed mindset dan growth mindset. Ya, apa itu? Penulis-penulis nih, secara khusus aku membahas penulis ya. Penulis-penulis yang punya fixed mindset itu adalah penulis-penulis yang sulit mendapatkan feedback dari orang lain gitu ya. Nah, kita nih kebanyakan kan penulis online ya. Kebanyakan penulis online, kemudian kalau tulisan kita di-up di publik, dipublish gitu ya, dipublish, kemudian dapat komentar dari orang lain. Nah, penulis-penulis yang punya pikiran fixed mindset ini, dia agak susah menerima masukan dari orang lain. Agak sulit mendapatkan feedback dari pembaca. Selalu merasa tulisannya lah yang paling bagus, merasa paling pinter nulis, merasa paling keren lah ya gitu ya. Nah, contohnya nih, kalau sudah dilemparin tulisan, kemudian ada yang komen
sebenarnya komennya itu untuk memperbaiki tulisannya gitu. Cuma penulis-penulis yang punya fixed mindset ini akan menolak itu gitu, terutama soal karyanya. Sedangkan penulis yang punya pikiran growth mindset justru menganggap bahwa apa yang dikasih tahu, apa yang diberikan feedbacknya, kritik, saran, dan lain-lain itu dianggap sebagai oh kesempatan nih, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan memperbaiki diri. Kalau yang fixed mindset tadi, apa yang menurutnya bagus ya udah gitu loh, nggak mau dengar masukan dari orang lain. Bagus ya bagus aja menurut dia gitu. Sedangkan yang growth mindset tadi, penulis yang growth mindset, semua masukan yang didengar itu adalah cara dia untuk memahami, untuk mengerti bahwa oh ada yang harus saya perbaiki nih. Oh ternyata saya lemahnya di sini nih. Ini yang harus saya benahi. Gitu. Jadi penulis-penulis yang punya growth mindset itu merasa semua harus diperbaiki. Apa yang dia terima dari orang lain, oh feedbacknya bagus, ternyata untuk perbaikan diri itu yang dilakukan. Nah, penulis-penulis yang punya pikiran fixed mindset ini juga cenderung nggak mau sulit, nggak mau susah, nggak mau menerima tantangan, nggak mau mencoba hal yang baru. Tulisannya segitu-gitu aja, nggak pernah mencoba untuk upgrade ya, nggak pernah mencoba upgrade tulisan. Ketika ditantang menulis sesuatu yang baru, dia enggak aku cukup begini aja. Kayaknya tulisanku udahlah cukup segini aja gitu. Jadi dia nggak mau coba yang baru. Sementara penulis-penulis yang punya mental growth mindset ini, ketika dikasih tantangan, justru dia merasa wah ini kesempatan nih, kesempatan untuk upgrade diri, kesempatan nih untuk mencoba hal-hal baru. Siapa tahu dengan mencoba hal-hal baru itu ada kesempatan dia untuk naik kelas, ada kesempatan dia untuk menjadi lebih bagus dari yang kemarin gitu. Jadi penulis-penulis yang mau mencoba hal yang baru, menuliskan hal yang baru, itu adalah penulis-penulis yang punya growth mindset. Ada lagi nih, contoh penulis yang fixed mindset. Penulis yang punya fixed mindset itu kalau melihat penulis lain yang sukses, dia tuh suka iri, nggak suka gitu. Nggak suka aku ngelihat penulis yang itu sukses. Nggak suka aku ngelihat yang ini lebih maju. Nggak suka aku ngelihat penulis ini lebih banyak pembacanya. Pokoknya dia nggak suka aja, bawaannya tuh iri aja. Itu penulis-penulis yang punya mental fixed mindset. Tapi kalau penulis-penulis yang punya mental growth mindset, ketika dia melihat ada penulis lain yang lebih keren, penulis lain yang lebih sukses, dia justru senang banget tuh. Nah, ini kesempatan katanya. Kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk mencari tahu apa sih yang dilakukan penulis-penulis sukses itu. Kesempatan kan. Jadi dia bisa mengikuti apa yang dilakukan penulis-penulis sukses tadi. Bukannya iri, tapi dia justru malah diajak temenan, diajak sahabatan, mungkin diajak tukar pikiran juga. Nah, itulah yang membuat penulis-penulis growth mindset ini selangkah lebih maju daripada penulis-penulis yang punya mental fixed mindset. Nah, yang paling penting dari penulis yang punya fixed mindset ini adalah mereka tuh cuma percaya pada bakat yang dimiliki. Kalau aku dari lahir sudah punya bakat menulis, ya aku pasti bisa nulis. Kalau aku dari lahir kapasitasku sudah segini, ya segini aja. Jadi dia udah terpaku sama yang dari lahir gitu. Terus ada yang suka bilang gini ya, keturunanku nenek moyangku seorang penulis, pasti aku juga jadi penulis, gitu ya. Itu bakat. Penulis tuh mah cuma bakat, aku mah nggak punya bakat. Nah, ini fixed mindset nih, hati-hati nih ya, hati-hati. Tadi kita sudah belajar soal bakat itu tidak menjamin seseorang bisa jadi sukses. Bakat atau talenta yang kita miliki itu bukan jaminan kita jadi penulis sukses. Apalagi bawaan dari kakek nenek gitu ya. Kalau kakeknya penulis, dia juga pasti penulis. Kalau kakeknya bukan penulis, dia pasti juga bukan penulis.
Nah, ini salah ya. Ini namanya fixed mindset. Sementara mereka-mereka yang memiliki growth mindset benar-benar memahami bahwasannya sebenarnya kapasitas otak kita, kepandaiannya kita itu bisa dikembangkan, bisa diasah. Dan kalau kita mau, ya kita terus berlatih untuk mengembangkan diri. Jadi dia tidak terpaku pada bakat, tidak terpaku pada talenta. Meskipun dia tidak berbakat, tapi dia punya kesempatan. Dia punya kesempatan untuk mengubah kehidupannya. Aku nggak punya bakat menulis, tapi aku kepengen banget untuk bisa sukses jadi penulis. Nah, dia lakukan yang tadi, latihan, dia cari big why-nya, untuk apa aku menulis. Jadi dicari terus, apakah benar ini cuma sekedar passion gitu ya. Nah, orang-orang yang punya growth mindset ini, penulis yang punya growth mindset ini selalu punya harapan bahwa kehidupannya pasti bisa berubah. Apalagi jika dia punya big why, punya why yang besar, kenapa dia harus menulis. Itulah bedanya antara penulis fixed mindset dan penulis yang growth mindset. Nah, ingat satu hal yang tadi kesimpulannya adalah apapun yang kita kerjakan, kita harus tahu dulu nih. Cari tahu dulu nih. Setelah kita cari tahu, kita cintai apa yang kita lakukan. Nggak cuma sekedar jatuh cinta, tapi kita benar-benar cinta banget sama apa yang kita lakukan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, demikianlah materi hari ini tentang fixed mindset dan growth mindset yang akan membawa kita pada ketabahan grit tadi. Ya, sebagai penulis itu harus punya banget yang namanya grit. Harus punya banget yang namanya grit. Karena apa? Karena bakat menulis aja nggak cukup kalau kita tidak berlatih lebih keras. Kalau kita tidak mencoba sesuatu yang tidak nyaman, terus kita berhenti, nah itu kita nggak akan berhasil. Kita nggak akan benar-benar jadi penulis. Seperti impian kita minggu lalu, kita benar-benar adalah seorang penulis sukses, maka kita harus menggunakan bakat kita dengan baik, kita berlatih dengan baik, dan tidak boleh melupakan bahwa yang nggak nyaman itu ya udah nggak nyaman, tapi kita harus pegang teguh sama komitmen kita. Kita berkomitmen pengen jadi penulis, ya kita pegang teguh itu sampai kita benar-benar jadi penulis yang keren, jadi penulis yang sukses. Karena kalau kita cuma punya bakat, tapi kita tidak melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan bakat kita, maka ya semua itu nothing gitu. Oke, aku baca pertanyaannya. Gimana cara mengatur alur yang menarik, Kak, sama urutan yang sesuai sampai konflik dan ending. Wah, ini materinya agak berat ya. Minggu depan aku bawain itu deh ya. Untuk mengatur alur yang menarik. Nah, teman-teman kalau sudah terbiasa menulis dengan baik itu menggunakan outline ya. Kalau outline itu kita buat secara runut, kita pengen nulisnya seperti apa. Jadi mulai kapan klimaknya, kemudian anti klimaknya kapan. Nah, itu ada aturannya. Jadi nggak sembarang menulis. Tapi biasanya kalau sudah ahli berlatih menggunakan kepekaan menulisnya, dia nggak pakai outline. Iya, suka mentok di alur dan kesulitan membuat konflik hingga klimaksnya. Oke, nanti kalau begitu aku akan bawain materi ini ya. Bawain materi ini supaya kita sama-sama belajar. Cara membuat outline bagaimana? Mas Arief, nanti tolong dibantu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang berupa materi. Nanti kita siapkan untuk diberikan materi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, aku baca dulu yang lain. Kalau aku suka insecure sama temenku yang ceritanya lebih ramai, apakah itu termasuk fixed mindset? Iya, kalau melihat pengertian fixed mindset tadi yang suka iri ngelihat orang lain, jadi kayak gini, aku nggak suka ngelihat orang lain bahagia, aku sedih ngelihat orang lain bahagia, aku nyesek ngelihat orang lain bahagia. Nah, itu fixed mindset. Kenapa? Seharusnya kita punya pikiran yang terbuka. Jadi pikirannya tuh bukan karena apa sih yang orang lain lakukan sampai kita nggak bisa gitu, tapi lebih ke aku harus ngelakuin apa nih supaya minimal aku bisa sama seperti dia. Nah, kayak ini aku suka insecure sama temenku yang ceritanya lebih ramai.
Supaya kita nggak insecure, yuk kita deketin, ajak ngobrol, tanyakan apa sih yang kamu lakukan. Minimal kita bisa mengamati diam-diam. Kita bisa mengamati diam-diam apa sih yang dia lakukan sampai dia bisa punya pembaca yang ramai. Oh, ternyata dia lebih sering membalas komen-komenan. Oh, ternyata dia lebih ramah kalau diajak ngobrol. Oh, ternyata dia kalau di chat selalu menjawab pertanyaan chat temen-temen gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Oh, ternyata dia itu justru malah kayak yang kemarin minggu kemarin aku cerita, seorang penulis yang dia nyaris tidak pernah membalas komenan-komenan gitu ya, nggak pernah balas komenan-komenan, tapi dia lebih banyak pembacanya karena dia dikenal sebagai penulis yang sombong tanda kutip atau penulis yang cool. Jadi dia emang nggak mau balas-balas komenan. Oh, itu strateginya supaya banyak orang ngomongin dan akhirnya, ih siapa sih? Ih masa iya sih? Akhirnya banyak pembaca yang datang. Oh iya ternyata emang dia sombong. Oh ternyata emang dia cool. Oh ternyata emang dia misterius. Justru yang begitu-begitu itu menarik perhatian orang banyak gitu ya. Jadi makin banyak yang datang karena kemisteriusannya. Nah, teman-teman bisa mengamatin tuh teman-teman penulis yang sukses, penulis yang pembacanya banyak, bisa diamati setiap hari, hari-harinya gimana sih kehidupan media sosialnya, kehidupan akunnya seperti apa. Oh, ternyata yang si A ini lebih suka diam-diaman, nggak suka balas-balasan komen. Itu yang bikin dia jadi misterius dan banyak orang tertarik untuk ngikutin dia. Oh, ya ternyata yang akun ini lebih humble. Oh, ternyata akun ini lebih suka balas-balasan chat. Oh, lebih suka komen-komenan dan dia ramah banget. Itu yang menyebabkan dia banyak pembacanya. Macam-macam ya polanya orang-orang penulis-penulis sukses itu dan kita bisa ikuti satu-satu. Tinggal kita mau yang seperti apa sih, benchmarknya kita tuh siapa sih? Kita pengen ngikutin siapa sih? Pengen ngikutin penulis yang misterius tadi atau pengen ngikutin penulis yang ramah? Nah, itu pilihan kita. Tinggal kita ngamatin diam-diam. Kalau kalau malu untuk berinteraksi, kita ngamatin diam-diam. Jadi kalau kita insecure sama orang lain, gara-gara itu tadi ceritanya lebih ramai, ya itu bisa jadi kita termasuk penulis-penulis yang punya fixed mindset. Karena kita tidak terbuka dengan perubahan, kita tidak terbuka dengan perkembangan. Harusnya kan kita membuka diri untuk perkembangan, kita harus membuka diri untuk sesuatu yang baik yang bisa mengubah kehidupan kita. Jadi tidak perlu lagi insecure ya. Tinggal kita cari cara gimana caranya supaya bisa seperti teman kita yang pembacanya ramai itu. Ini di record nggak sih? Iya, di record ya. Ini direkam sama Mas Arif nanti dibagikan lewat YouTube. Iya Kak Rani suka mentok. Ah, ini nanti kita bawain ya materinya ya. Kak Yui, Bunda, bagaimana menurut Bunda saat penulis tidak menghargai karya pertama mereka? Padahal karya tersebut yang membuat mereka dicap sebagai penulis. Ini contoh asli temenku. Dia nggak mengakui karya pertama karena karena jelek. Nah, ini karena yaitu tadi ini termasuk fixed mindset ya. Dia tidak terbuka sama feedback orang lain. Karena yang bilang jelek pasti bukan dia kan? Bukan dia awalnya, pasti ada yang ngomong pertama, tulisan kamu jelek. Akhirnya dia kepikiran tuh. Kepikiran iya ya, tulisan aku emang jelek, tulisan pertama aku jelek jadi nggak diakui gitu. Padahal nih ya kalau mengingat masa lalu di adek Gio, mengingat masa lalu tulisan pertamaku itu sengaja aku nggak edit. Biar apa? Biar aku tahu, oh dulu waktu pertama kali menulis ternyata tulisanku separah ini loh. Gitu, separah ini loh tulisanku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku memperbaiki diri. Oh, tulisanku bagus, tulisanku sudah mengalami perkembangan. Oh, tulisanku sudah mulai membaik. Oh, aku sudah paham ini. Oh, apa sih? Oh, aku sudah paham ini, sudah paham ini. Nah, hasil tulisan kita yang pertama yang belum bagus tadi itu sebagai pembanding. Sebagai pembanding, sudah sejauh mana sih kita melakukan perbaikan terhadap diri kita?
Sudah sejauh mana sih kita melakukan perbaikan terhadap tulisan kita, terhadap karya kita gitu. Jadi kita benar-benar harus menghargai karya kita sendiri. Kan kita yang melahirkan karya itu gitu ya. Kita yang melahirkan karyanya. Kalau bukan kita yang menghargai karya kita, bagaimana orang lain mau menghargai karya-karya kita selanjutnya? Seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai mengabaikan tulisan karya pertama ya, karena karya pertama itu adalah sebagai tonggak, sebagai acuan. Apakah teman-teman benar-benar sudah bertumbuh? Apakah benar-benar teman-teman sudah berubah jadi lebih baik dalam hal menulis? Itu. Jadi meskipun tulisan kita kurang bagus, ya tetap harus dihargai. Itulah proses. Itulah tadi yang namanya proses ya. Tabah menjalani, udah tahu jelek dijelekin aja lah, itu namanya nggak tabah, tapi pasrah ya namanya ya, tidak ada perubahan gitu. Kalau tabah pasti kita melakukan sesuatu untuk perbaikan di kemudian hari. Bun, waktu untuk berlatih menulis berapa lama ya supaya tidak jenuh atau merasa stres untuk penulis pemula? Nih, untuk teman-teman yang menganggap dirinya penulis pemula, berapapun waktu yang teman-teman pakai untuk berlatih itu adalah sangat berharga. Itu sangat berharga. 5 menit, 10 menit, 1 jam, berapapun waktunya. Untuk pertama adalah melatih dulu kedisiplinan ya. Melatih dulu kedisiplinan kita. Mau 5 menit, 10 menit, jalani aja. 5 menit berhenti, jalan-jalan dulu, 10 menit, naik lagi, sampai benar-benar dia merasakan titik nyaman. Oh ternyata aku nyamannya sehari menulis minimal 1 jam. Kalau aku patokannya minimal sehari menulis 1000 kata. Jadi ketika kita menulis 1000 kata, mau 1 jam, mau 2 jam, yang penting 1000 kata itu adalah komitmen aku. Komitmenku 1000 kata minimal. Jadi bukan lagi soal waktu berapa lama, tapi aku memakai patokan 1000 kata. Jika 1000 kata aku selesai setengah jam, berarti selesai latihanku hari ini. Jika 1000 kata aku selesai ternyata 2 jam, ya artinya 2 jam aku selesai latihan hari ini. Seperti itu. Yang penting teman-teman melakukan kegiatan ini dengan riang gembira gitu loh. Bener-bener ngerasain cinta banget sama menulis. Jadi nggak lagi terpaksa nulis nih, nggak dengan riang gembira gitu. Kalau menulis riang gembira maka itu jadi hal yang fun, bukan lagi tertekan, apalagi stres. Ya Mbak Fitri. Jadi jangan sampai kita merasakan nulis itu stres gitu loh. Kalau udah merasa jenuh, bangun, jalan-jalan, kemana kek. Jadi jangan terpaku pada satu hal aja gitu. Jangan terpaku, aku kudu nulis nih, hari ini aku kudu nulis. Jangan terpaku seperti itu. Yang penting dengan riang gembira dan lakukan dengan memang pengen ngelakuin. Jadi jangan tertekan gitu ya. Cara membuat outline bagaimana? Ini nanti juga kita bahas di materi selanjutnya ya. Dia yang bilang, soalnya dia nggak up tulisan di tempat lain, Bun. Oh gitu, ini tadi temennya yang merasa tulisannya jelek. Ya kalau begitu berarti harus mindsetnya yang diperbaiki. Sejelek apapun, setidak bagus apapun karya kita, itu adalah proses pembelajaran. Sebuah proses yang harus kita jalani gitu ya. Bagaimana bisa kita tahu itu bagus kalau nggak ada yang jelek? Kalau ada yang jelek, pasti ada yang bagus. Nah, seperti itu. Jadi kudu mengubah mindset dulu, kudu mengubah pikirannya dulu nih. Tulisan pertama Bunda yang kubaca berikan aku roh. Wah, Kak Rahma, engkau mengikutiku dari kapan? Kok baca buku itu, baca tulisan yang itu lama sekali loh. 2000 berapa? 10 ya kalau nggak salah. Aku tulis itu 2010 tapi dimuat di 2013 apa 14 ya lupa. Itu belum nikah kok. Iya 2010 berarti. Dibaca. Ya itu tulisan pertama yang dimuat di koran. Apa harus jadi misterius padahal suka bales-balesan komen biar punya banyak teman? Nggak juga harus jadi misterius gitu ya. Nggak juga harus jadi misterius. Senyamannya aja. Kak Kena pengen dikenal sebagai penulis yang bagaimana? Penulis yang misterius tapi ramah. Bisa. Misteriusnya yang bagaimana sih? Kalau yang minggu lalu aku cerita, itu misteriusnya dia nyaris tidak pernah menampakkan wajahnya.
Dia tidak pernah memberitahu, aku ini perempuan loh, aku ini laki-laki loh. Enggak. Jadi dia benar-benar misterius, nggak ada yang tahu dia tinggal di mana, nggak ada yang tahu pekerjaannya apa, nggak ada yang tahu usianya berapa. Yang orang-orang tahu adalah karyanya booming dan karyanya sangat dicintai para pembacanya. Orang-orang hanya tahu itu gitu, tapi dia nggak tahu mukanya kayak gimana. Kalau sekarang dia sudah mulai membalas-balas pesan, membalas-balas komentar, dan temennya jauh lebih banyak daripada 3-5 tahun yang lalu gitu. Jadi Kak Kena pengen dikenal sebagai penulis yang bagaimana nih? Gitu ya Kak Kena. Jadi nggak perlu harus aku mau ikut-ikutan pengen jadi misterius. Tapi sebenarnya kita nggak pengen jadi misterius gitu. Jadi latah itu sebenarnya nggak penting. Tapi temukan kita itu sebenarnya mau bagaimana sih? Yang mengerti kita kan hanya kita ya. Kita boleh mengikuti orang lain pengen seperti ini, tapi kalau nggak nyaman dengan diri kita, lebih baik jangan diikuti seperti itu. Bun, berikan informasi tentang ya. Oh iya. Teman-teman yang pengen mencoba latihan menulis, nanti ada ini kan lagi dibuka event menulis anak ya. Event menulis anak, jangan lupa teman-teman boleh ikutan daftar menulis cerpen inspiratifnya anak Lilo ya. Teman-teman boleh mencoba itu untuk sebagai latihan bagaimana cara menulis naskah yang nantinya akan dijual gitu ya. Bunda, aku punya cerpen karya pertama, masih pemula, masih suka malu-malu sendiri, masih jauh dari kesempurnaan. Kalau mau dicetak di Lovelyns, bagaimana caranya? Boleh banget Kak Rani. Kak Rani kalau mau cetak buku, boleh WA ke aku atau ke admin ya. Boleh WA ke aku. Udah punya kan nomornya? Di grup juga ada admin, ada Neng Ai, bisa dihubungi. Atau nanti Kak Rani nanti dihubungin sama Neng Ai ya. Kalau cerpen mau pemula atau enggak ya, selama kita yakin untuk membukukannya, silakan dibukukan. Jadikan itu sebuah kenang-kenangan ya, kenang-kenangan. Jadi nanti ketika menulis sesuatu yang baru, kita punya banyak karya nih, jadi bisa tahu perkembangannya. Oh, karya pertamaku belum begitu bagus. Di karya kedua, oh aku sudah mengalami peningkatan nih, karyaku jauh lebih bagus daripada karya pertama. Yang penting ada buktinya. Yang pertama ini bisa jadi prasasti, bisa jadi apa ya? Di monumen bisa kali ya. Maksudnya jadi barang yang benar-benar kenang-kenangan gitu loh. Oh ini nih, waktu pertama aku belajar tuh aku begini. Ternyata setelah sekian tahun, wow, peningkatanku luar biasa. Wow, aku sudah banyak berubah. Tulisanku jauh lebih bagus daripada yang pertama tadi. Nah, itu bisa jadi kenang-kenangan. Kita bisa cerita nanti tuh ke anak cucu. Waktu belajar nulis buku pertama nih, Mami kayak gini nih. Ya ampun, sampai berdarah-darah, diejek orang, dihina-dina, di apa-apain, tapi Mami pantang menyerah. Karena Mami punya grit yang tinggi. Waduh, tuh sekarang udah bisa ngomong grit kan, karena udah tahu grit itu apa. Jadi kita nggak cuma menggunakan bakat begitu aja, tapi kita asah bener-bener dan hasilnya menjadi sesuatu yang luar biasa nanti. Gitu. Bun, kasih tugas nulis. Aku mau berlatih aku nggak bakat nulis. Padahal, tapi aku mau nulis. Kak Desti, Kak Desti bukannya sudah punya buku? Apa ini Desti yang berbeda? Ya Kak Desti, nanti aku kasih tugas di grup ya. Harus ya berarti ya, yang mau berlatih boleh ikutan nanti tugasnya. Dan yang benar-benar serius berlatih bisa sambil belajar bagaimana sih menulis yang baik, dan hasil belajarnya nanti kan bisa dibukukan jadi sebuah buku dan bisa jadi kenang-kenangan nanti buat anak cucu gitu ya. Tapi pesan aku nulisnya mulai sekarang benar-benar big why-nya itu digedein. Aku menulis untuk apa? Benar-benar kita temukan big why kita. Aku menulis untuk apa? Jadi nggak cuma nulis sekedar nulis yang kosong gitu ya, tapi kita benar-benar menulis sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk orang lain, karena apa yang kita tulis kelak akan menjadi sesuatu yang kita bawa ke akhirat, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Semoga tulisan-tulisan kita nanti menjadi amal jariah semua ya, amin.
Karya pertamaku udah hilang, soalnya nulis di buku tulis saat kelas 5 SD. Wow, kelas 5 SD. Sekarang Kak Ayun kelas berapa? Dituliskan ulang, inget nggak? Wow, keren sekali ya. Bukunya hilang, sayang sekali. Itulah pentingnya menulis. Kalau zaman sekarang menulis lebih mudah karena kita bisa menggunakan HP dan tersimpan gitu ya. Tapi kalau HP-nya tiba-tiba rusak juga sedih juga ya. Hilang juga nantinya. Dari aku gadis bun sampai sekarang punya anak 3. Kak Rahma nih yang mana ya? Kak Rahma orang Malang juga. Wow, bunda keren. 2010 aku baru mau lulus SMK. Wah, sama Kak Rani juga keren karena mau belajar saat ini ya. Aku 2010 baru SMP. Nah, itu ya ada info pendaftaran event cerpen. Cerpen cernis. Cernis ini cerpen anak ya, cerpen inspiratif. Yang suka nulis anak, nulis cerita anak boleh ikutan menulis di event ini ya. Kak Yui juga ikutan yang anak-anak ya. Kak, kalau publish karya itu kan biasanya di Wattpad. Nah, cara mendapatkan pembaca gimana ya? Aku publish tulisan cerpen tapi pembacanya sedikit. Nih, cara paling paling mudah untuk saat ini adalah kita bikin cuplikannya, cuplikan cerita yang kita tulis dan dibikinin video TikTok. TikTok itu TikTok itu bagus banget ya untuk media promosi karena TikTok itu kan apa ya? Apa tuh namanya? TikTok itu penontonnya dari segala usia, tapi yang bayi nggak ada yang nonton sih ya. Dari segala usia, cuma dia itu sifatnya nanti dipromoin diberikan ke mereka-mereka yang memang suka nonton cerita-cerita versi video gitu. Jadi kasih aja, bikin aja cuplikan cerpennya berupa video TikTok atau Reels IG atau Reels Facebook. Biasanya kalau cuplikan kita menarik itu akan diikutin gitu, akan diikutin akun Wattpad-nya kita. Nah, itu ada tips ada nih dari Yayah. Bisa juga dengan mengkritik penulis yang banyak pengikutnya. Pasti banyak dikunjungi, tapi siap-siap dibully katanya. Nah, ini nih pernah dilakukan oleh beberapa penulis Lovrin juga, penulis yang terkenal juga gitu ya. Jadi mereka ini saling komen-komenan. Jadi misalnya si A komen di penulis B ini penulis famous gitu. Nah, si A ini komennya itu adalah mengkritik tulisan si B dan ya kebetulan yang dikritik memang benar gitu ya. Tapi pembaca-pembacanya nggak terima nih, nggak terima penulisnya dikritik. Nah, justru pembacanya yang marah-marah. Nah, pembacanya ini pada lari ke akunnya si A. Jadinya banyak kan pengikutnya penasaran, pembacanya penasaran, kenapa sih si A berani mengkritik si B gitu. Nah, ini tips yang bisa diikutin, tapi siap-siap dibully. Kata Yaya, siap-siap dibully. Gitu ya. Oke, Bunda nanti juga mau ada kelas menulis berbayar. Oh iya benar. Insya Allah dalam waktu dekat yang mau ikutan kelas private menulis, pengen jadi buku, pasti jadi buku, insya Allah nanti akan buka kelas juga ya, akan buka kelas berbayar. Kalau kelas yang setiap Sabtu ini kita gratis aja, nanti membahas seputar mindset-mindset penulis supaya teman-teman makin matang nih. Teman-teman makin semangat, semakin menemukan big why-nya kenapa harus menulis. Kenapa memilih menulis jadi profesi. Apakah benar menulis itu bisa mengubah kehidupan kita jadi lebih baik? Nah, setiap Sabtu kita akan bahas itu ya. Kita akan bahas bagaimana mengubah mindset kita ini yang dari fixed mindset menjadi growth mindset. Yang tadinya tidak punya harapan menjadi berpengharapan. Yang tadinya tidak tabah menjalani suka dukanya jadi penulis, akhirnya jadi tabah. Ya, itu yang kita pelajari ya selama setiap Sabtu. Jadi seminggu sekali kita akan belajar bagaimana menjadi penulis yang baik, bagaimana menanamkan
mindset penulis yang benar-benar oke supaya impian kita jadi penulis sukses itu benar-benar terwujud. Kak Ayun sekarang udah 20 tahun, udah kerja. Alhamdulillah. Ada tuh ya temenku dibully karena koreksi naskah si Pemes. Ah ya, share link ke grup. Nanti di-share ya sama Mas Arif ya. Nanti di-share link eventnya. Oke, ini sudah jam 15:09. Ternyata nggak terasa ya teman-teman. Nanti di grup aku akan share, tadi seperti janjiku, aku akan nge-share bagaimana cara kita mengukur skala ketabahan kita, mengukur skala grit kita, dan itu berlaku untuk umum ya. Jadi bukan hanya untuk menulis, bukan hanya untuk jadi seorang penulis, tapi untuk umum. Kita bisa tahu skala ketabahan kita dalam menjalani kehidupan ini. Nanti akan dipandu di grup setelah aku share PDF-nya ya. Oke, Mas Arief, seperti itu materi kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton aku dan membuat pertanyaan di kolom chat. Mas Arief, aku kembalikan pada Mas Arief. Oke, Bunda. Di ya teman-teman, karena ini kita langsung closing aja ya Bun ya, karena kita ini udah asar, udah ada asar. Ya, Baik teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lain waktu nanti. Yang ingin lebih mengulang lagi materi yang ini, nanti aku kirim link YouTube ya di grup. Ya, baik teman-teman, terima kasih. Selamat sore. Boleh topik saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.